Ketoprak aku abot-abot. Kan itu tidak harus, tidak harus kan. Oke, di masa seperti ini Mas, kalau kita gabungkan dengan masa seperti ini, harapan besar Mas Udin itu apakah masih sama setelah adanya situasi seperti ini? Enggak, kita sebetulnya dalam masa seperti apapun kita harus siap, karena sebetulnya di dalam kesenian itu kita dididik untuk siap jadi apapun, kapanpun, dan dimanapun. Ya lah. Jadi di masa pandemi seperti apapun kita harus siap. Berarti kan bisa disimpulkan bagaimana kita bisa istilahnya beradaptasi dengan lingkungan ya. Cara-caranya kita harus membaca semuanya. Iya. Kembali ke tadi pembahasan awal kan. Oke, setelah itu mungkin untuk lebih ke pertunjukan lagi, inovasi apa setelah adanya geger seperti ini, mungkin inovasi yang akan muncul pemikiran yang sebetulnya kalau inovasi untuk kesenian itu bisa berbagai macam. Cuma kalau kita bicara tentang pertunjukan, maka kita tidak bisa punya inovasi. Seni pertunjukan itu memang harus berbentuk pertunjukan. Maksudnya seni pertunjukan itu kan hubungannya dengan panggung. Okay. Kita pertunjukan yang ada di atas panggung. Tapi kalau kesenian pertunjukan itu mau dibikin online, mau dibikin semacam yang misalkan kalau sekarang teman-teman pakai YouTube, sebetulnya bisa itu. Cuma ya ada cumanya itu, karena memang seni pertunjukan itu akan hidup ketika dia dekat dengan dia. Berbeda, iya. rasanya yang akan berbeda. Jadi untuk kali ini istilahnya lebih prefer ke pertunjukan yang secara live daripada pertunjukan yang. Iya, cuma kalau gini biar kreativitas kita tetap jalan ya kita harus mengikuti zaman sekarang. Misalkan kita pakai online, kita pakai YouTube, kita pakai IG, pakai Facebook, apapun itu ya udah kita mengikuti itu sebetulnya untuk bentuk biar kita tidak kreativitasnya tidak mati gitu. Tapi kalau secara hasil juga akan berbeda. Nah, ini ada kemarin kan di sini kita kegiatan juga membuka pertanyaan Mas, pertanyaan terkait dengan yang kita bahas kali ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan di sini dari seseorang. Dia menanyakan ada beberapa daerah yang mungkin masih awam dengan kesenian teater, terutama ketoprak. Adakah cara untuk mengenalkan dan menanamkan ke remaja mereka tentang dunia ketoprak? Untuk setahunya si penanya ini, ketoprak itu harus dengan musik, tari, dan peran. Nah, dan pertanyaannya, dia sebagai pemula ingin mengajak pemuda di daerah tersebut mengadakan pentas ketoprak itu yang seperti apa, harus kiat-kiatnya itu. Kesenian ketoprak apa teman-teman. Agama itu loh, Islam. Ketika kamu sudah bersahadat, itu kamu sudah dianggap Islam dan masuk surga. Mbuh kapan masuknya? Itu kan enteng banget. Nah, ketoprak aku abot-abot. Kan itu tidak harus tidak harus musiknya, tidak harus tidak harus live, terus tidak harus komplit semacam itu, tidak harus bisa nembang, tidak harus kostumnya yang mewah, itu kan tidak harus begitu. Yang penting itu ketoprak itu kan, kalau kita bicara tentang ketoprak awal tadi, bahwa ketoprak ini harus mengandung unsur tradisi, ceritanya tradisi, musiknya tradisi, kostumnya tradisi, ya udah itu aja.
Ya, tradisi ini Jawa misalkan lurik ya pakai lurik kan nggak apa-apa, itu sudah tradisi. Tradisi Jawa gamelan ya kita pakai gamelan misalnya wong papat wong lima ya surang apa tau dindung itu kan nggak apa. Dulu kan memang begitu. Awal mulanya ketoprak itu coba pakai lesung. Lesung itu kan alat tradisi. Itu tidak pakai, dan ceritanya juga ini kayaknya nanti ada menjawab yang terakhir juga. Bocorannya gitu kan. Jadi awalnya kan begitu. Ketoprak tradisi, ketoprak itu kan pakai lesung, terus dia keliling, terus ada ketoprak ungkek. Itu musiknya juga pakai kentongan. Itu keliling, terus kostumnya juga dia pakai pikulan gitu, kayak sekarang kayak orang jualan. Jadi pakai tenggok. Terus tinggal isi alat-alat musik sama kostum. Jadi begitu. Terus ceritanya juga tidak cerita-cerita yang berat-berat seperti sekarang. Karena sebetulnya cerita ketoprak sekarang itu perkembangannya kan waktu di zaman Surabaya itu Adipati siapa. Jadi diangkat ke tonel itu karena itu sudah perkembangan bisnis. Jadi ketika ketoprak ongkek itu kok laku, terus akhirnya dikembangkan jadi ketoprak topong pakai tonel. Itu niru Cina wayang Cina itu pakai tonel. Makanya itu bisnis. Ketoprak yang sekarang berkembang pakai kostum, ceritanya seperti itu. Terus cerita-ceritanya tentang kerajaan-kerajaan, perpolitikan kerajaan Jawa itu sebetulnya perkembangannya sudah mengikuti perkembangan politik. Jadi digunakan untuk semacam apa ya? Doktrin. Awalnya sindiran, tapi ketika itu akhirnya justru malah cerita-cerita ketoprak. Karena sebetulnya gini, dulu kan ada kesenian pinggiran dan kesenian keraton. Kesenian keraton itu wayang, kesenian pinggiran itu ketoprak. Ketoprak ini untuk sindir keraton. Nah, paham bahwa ini disindir oleh kesenian pinggiran ini, justru orang-orang keraton ini mendekati. Bahkan mereka dibikinkan cerita-ceritanya tentang keraton. Akhirnya mereka secara politis kan hilang karena dia bercerita tentang keraton. Bahkan apa yang diinginkan keraton secara politik disampaikan lewat ketoprak. Jadi lebih sederhana. Nah, kalau misal ini kan kalau kita baca pertanyaannya ini lebih menjurus ke mau inovasi atau pembuatan. Enggak, sebetulnya kalau itu pertanyaannya adalah bagaimana kita memancing anak-anak untuk tertarik, daerah-daerah yang belum ada ketoprak untuk tertarik ikut ketoprak atau dengan ketoprak. Jadi untuk ceritanya enggak melalui istana sentris? Enggak. Bisa kehidupan sehari-hari. Saya dulu nulis beberapa naskah ketoprak di kampus, ceritanya keseharian aja. Paling dhuwur itu Demam. Jadi di kehidupan Kademangan itu kan sama dengan camat ya. Jadi di situ paling dhuwur Demang, Madura, Jogoboyo, itu. Tapi kedepannya ya kehidupan di desa-desa. Jadi kan cakupannya lebih biarpun istana sentris tapi ke politiknya desa begitu. Iya, strata sosialnya lebih yang rendah. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu ada dari orang juga. Pada masa pandemi seperti ini sebenarnya sajian pertunjukan seperti apa yang dapat menarik antusias masyarakat? Aduh. Nah ini kita kembalikan ke awal tadi, Iqra. Kita harus membaca suasana itu ya. Sekarang seperti apa pasar menginginkan. Itu kalau kita mau berbicara tentang kesenian sing ben payu. Jadi kita bukan bicara tentang ideologi kesenian, tapi kesenian sing ben payu. Nah kita mau ngambil mana? Berarti lebih ke seperti dagangan. Iya, ya kan begitu. Nek Jawa not ing zaman kelakon itu kan gitu. Not ing zaman kelakon ya
zamannya seperti ini ya kita harus mengikuti. Walaupun kita kalau punya ideologi tentang kesenian ya kita harus membuat ada batasan-batasan. Oke. Semakin panas. Ngomongnya tidak akhirnya. Bingung. Oke. Lanjut. Ini masih ada pertanyaan satu dua. Ini juga ada terkait peran. Nah, di sini apa saja perubahan dari segi gerakan maupun lakon sejak ketoprak dimainkan dengan sesung hingga muncul berbagai kesenian ketoprak yang khas di tiap daerah. Aku mau tak di situ ya. Ini lebih detail. Apa ya perubahannya sebetulnya ya lebih karena lebih ke modern begitu kan memang ada perubahan inovasi ya tadi dia balik ke zaman kelakonnya tadi kemauan pasar. Dulu ketoprak osong pertama itu ya orang tidak pakai kostum keseharian itu. Terus ceritanya ya tentang cerita karena memang itu dulu munculnya kan di desa-desa terutama ketika panen. Jadi pesta panen, panen raya. Ya ceritanya tentang Dewi Sri, tentang ya tentang pedesaan. Terus akhirnya ketika dia dikelilingkan, ketika keliling itu di zaman Belanda kan para pemain ketoprak itu terutama itu bukan disusupi, dimanfaatkan oleh para pejuang untuk jadi telik sandi. Di samping telik sandi dia juga kalau sekarang seperti kampanye, tapi kampanye nasionalis. Nah, ceritanya berubah, ceritanya agak sedikit menggeret masyarakat untuk lebih tahu tentang nasional, bela negara. Terus itu muncul lagi ketika itu diketahui oleh pebisnis atau investor. Kalau sekarang investor, akhirnya itu dirubah dari ketoprak downhill. Orang nonton pakai bayar. Terus ketika keraton punya rasa yang risih terhadap nyinyiran pemain ketoprak ini dimanfaatkan lagi untuk sosialisasi keputusan politik. Dengan ceritanya dirubah, dibikinkan orang keraton. Makanya sekarang ketoprak sekarang istana sentris. Karena munculnya yaitu karena memang sebetulnya untuk membunuh ketoprak secara politik, dalam artian penyampai politik rakyat. Ketoprak itu kan sebagai penyampai politik rakyat, tandingan kesenian keraton wayang. Sebetulnya awalnya gitu. Jadi kalau dirunut dari sejarahnya kan kesannya itu hasil perkembangannya itu adalah wujud dari kepentingan. Iya. Ada kepentingan pasar, ada kepentingan perjuangan, ada kepentingan politik keraton. Oke. Ini pertanyaan terakhir, Mas. Setelah kita bahas keaktoran di ketoprak ini kan muncul berbagai inovasi maupun harapan yang paling besar, yang besar gitu. Untuk harapannya untuk generasi muda dalam hal eksistensi kesenian ketoprak itu yang sepertinya apa? Khususnya di peran di keaktoran. Gini, karena untuk generasi sebetulnya tidak perlu yang penting mereka paham tentang kesenian tradisional yang ada di Indonesia, terus tidak lupa dan tidak meninggalkan. Jadi tidak harus semua anak muda tertarik untuk jadi bapak-bapak ketoprak, pemain ketoprak, tidak harus macam itu. Tapi yang penting kita paham tentang kebudayaan kita. Karena ketika kebudayaan itu hilang, negaranya ya hilang. Karena peradaban mesti akan hilang. Makanya lebih pada itu. Jadi bagaimana anak muda itu
memahami tentang budaya budaya kita sendiri dan mencintainya, bukan hanya sekedar ngerti, tapi ya duweni rasa handarbeni. Rupanya seperti itu. Iya. Pada Cuma itu aja, berarti tidak harus pure masuk. Rasa memilikinya itu ada, itu tidak akan hilang ke depan. paling tidak mengakui Iya. sama rasa memiliki. Iya, rasa memiliki terus itu. mau untuk paling tidak melihat. Iya. Kalau dia merasa memiliki, dia tidak akan meninggalkannya. Kalau dapat tujuan mesti datang, karena ada rasa ya seperti itu kan, yang jangan aku duweni rasa handarbeni karo ya aku kan di sewaktu-waktu tak telepon, di chat, kan gitu. Oke, begitu harapan dari Mas Udin. Mudah-mudahan generasi muda akan tetap atau selalu istilahnya menjaga kesenian agar tidak dicomot oleh negara lain atau yang lain sebagainya. Mungkin itu saja Mas, perbincangan kali ini cakupannya itu saja karena saya juga sudah habis. Kita cukupkan. Sebetulnya masih banyak lagi yang harus kita kuak, masih banyak yang bisa kita kuak lagi Mas. Masih mungkin di lain kesempatan kita bisa sambung lagi untuk perbincangan ini. Sebagai penutup mungkin ada kata-kata mutiara apa Mas untuk pemirsa yang ada, sedulur-sedulur PKB yang ada di luar sana? Apa ya? Gini, kita sebagai generasi bangsa, kita jangan pernah melupakan bahwa kebudayaan kita itu adalah milik kita, dan itulah nanti yang akan membangun rasa nasionalisme terhadap negara kita. Ketika kita sudah tidak paham kebudayaan kita, maka nasionalisme kita akan berkurang. Jadi budaya itu sokok gurune negara. Gitu Mas. Terima kasih Mas Udin. Kami Mohon maaf apabila tadi dalam penyampaian saya maupun tutur kata saya kurang berkenan. Terima kasih juga sudah diberikan pengalaman pada saya khususnya dan umumnya kepada teman-teman sedulur-sedulur PKB di luar sana. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Sebagai penutup Mas, kita jargon dulu. 3, 2, 1. Bapak Kauro ngudinganmu Kang Kawuwo. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.